Oke, selamat pagi teman-teman sahabat dahsyat di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana strategi efektif untuk meminimalisir potensi blokir WhatsApp. Ya, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya dulu ya teman-teman. Yang pertama saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sharingkan ini, apa yang saya bagikan ini itu adalah pengalaman pribadi saya sejak 2018 jualan menggunakan WhatsApp marketing. Ya, dulu zaman saya awal-awal jualan produk fisik, jasa itu full menggunakan WhatsApp. Jadi segala hal mungkin yang saya sharingkan ini ada yang baik silahkan diambil, kalau tidak sesuai juga silahkan jangan dicontoh begitu ya. Jadi ini disclaimer dulu. Mungkin tips ini berbeda ketika nanti teman-teman praktekkan atau lakukan begitu ya. Oke, ini pengalaman saya, jadi saya sharing berdasarkan apa yang saya alami, yang saya lakukan begitu ya. Nah, pertama teman-teman, untuk memulai bagaimana strategi efektif untuk meminimalisir potensi blokir, kita mulai dulu dari mindset yang benar. Ya, segala sesuatu kalau kita mulai dengan mindset yang benar, tindakan kita juga akan benar gitu teman-teman. Tapi kalau mindset kita saja salah, sumbernya saja salah, ya kita nggak akan bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh begitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan punya mindset yang terus mau belajar dan mau dibentuk begitu ya. Oke, nah yang pertama ya teman-teman, kita ngomongin tentang konsekuensi ya. Platform apapun yang teman-teman itu pakai, mau pakai Meta Ads, mau pakai Google Ads, mau pakai apalagi TikTok Ads, mau pakai apapun lah, platform apapun yang teman-teman pakai itu selalu ada konsekuensinya. Kalau teman-teman pernah ngiklan pakai Meta Ads begitu ya, itu juga sama teman-teman, akun iklan padahal kita juga tidak menyalahin aturan, produk yang dijual juga halal, nggak melanggar hukum gitu ya, tetapi juga dalam kondisi tertentu akun iklan itu bisa keblokir juga begitu. Kemudian itu Meta Ads ya. Kemudian kalau Google Ads sama teman-teman, saya juga mengalami menghandle iklan Google Ads dari klien. Ya, iklannya itu udah jalan setahun teman-teman. Ya, kemudian tiba-tiba setelah setahun itu ada kondisi tertentu ditolak iklannya. Nah, kita juga nggak tahu penyebabnya apa, kita analisa dan seterusnya, akhirnya bisa iklan lagi, itu Google. Nah, belum lagi teman-teman ngomongin tentang TikTok Ads, ngomongin tentang Telegram dan seterusnya. Nah, pada intinya setiap platform yang teman-teman pilih itu selalu ada konsekuensinya. Nah, yang kedua teman-teman ya, mindset ini harus teman-teman tanamkan bahwa tidak ada yang namanya anti blokir ya. Kalau teman-teman mungkin ditawarin tentang tools ya, kita nggak ngomongin tools WA bisnis API ya, tetapi kita ngomongin tentang tools-tools yang pihak ketiga begitu ya. Nah, itu tidak ada istilah anti blokir teman-teman. Saya sudah nyoba puluhan tools WhatsApp marketing pihak ketiga dan sudah saya coba semua, tidak ada yang namanya anti blokir. Kalau ada yang mengklaim klaim anti blokir, itu hanya trik marketing saja ya, hanya untuk mencari keuntungan. Tetapi saya sendiri kalau ditanyain melalui WA, melalui DM, Mas gimana supaya nomor bisa anti blokir, Mas gimana itu tools WhatsApp Mas, tools WhatsApp blastnya Mas Dion anti blokir atau enggak, saya selalu jawab tidak kak, tidak ada yang namanya tools WhatsApp marketing pihak ketiga yang anti blokir ya. Jadi teman-teman tanamkan bahwa tidak ada istilah anti blokir untuk WhatsApp marketing ya. Kemudian yang ketiga, potensi blokir itu hanya bisa diminimalisir, tidak bisa dihindari. Oke, nah nanti kita akan bahas bagaimana cara meminimalisirnya ya. Kita lanjut ke materi penyebab nomor WhatsApp bisa diblokir. Oke. Nah, saya akan membaginya menjadi dua, teman-teman. Sebetulnya banyak ya, kalau melihat dari artikelnya WhatsApp itu banyak. Jadi kita nggak boleh jualan yang melanggar hukum kayak senjata
narkoba, kemudian konten pornografi, kemudian obat-obatan terlarang, kemudian menjual pokoknya transaksi gelap dan seterusnya ya. Sebetulnya banyak, tetapi ya, saya cuman membaginya menjadi dua saja. Saya sederhanakan karena saya yakin teman-teman juga jualannya produk yang halal ya, produk yang eh, sesuai dengan hukum. Oke. Nah, yang pertama, penyebab keblokir itu adalah di-report banyak orang, teman-teman, dalam waktu yang hampir bersamaan. Katakanlah teman-teman itu ngirim pesan broadcast gitu ya ke 100 orang. Nah, sebagian dari mereka itu ada yang terganggu kemudian ngeklik blokir atau report spam ya. Jadi di WA itu kan ada tombol report spam. Nah, semakin banyak orang yang ngeklik report spam atau blokir itu, maka si WhatsApp akan menerima laporan dari orang-orang yang menerima pesan tadi. Oh, ternyata akun ini menyalahi aturan dan seterusnya. Jadi WhatsApp itu menilai berdasarkan laporan orang lain, begitu ya. Nah, yang kedua diblokir karena sistem. Maksudnya adalah nomornya teman-teman itu ketika mengirimkan pesan WhatsApp atau promosi atau apapun lah, itu terlalu cepat ya. Jadi sebetulnya WhatsApp itu punya kecerdasan buatan atau AI gitu ya, kayak satpam katakanlah begitu. Jadi teman-teman mengirim pesan itu setiap 1 detik, 2 detik, 3 detik itu ada pesan kirim kirim kirim. Nah, itu si AI-nya WhatsApp itu menandai bahwa wah, ini kegiatan yang nggak benar, ini aktivitas yang nggak beres atau kayak anomali begitu, sehingga sistemnya WhatsApp itu akhirnya ngeblokir nomor pengirim tadi. Nah, itu adalah dua penyebab ya. Kalau di report spam ini ya, biasanya teman-teman, jadi teman-teman itu harus posisikan juga jadi penerima pesannya ya. Kenapa nomor saya di-report, kenapa nomor saya diblokir? Tidak lain tidak bukan adalah pesannya itu mengganggu atau disebut pesan spam. Ya, kemudian teman-teman itu ngirim ke database yang nggak kenal, tiba-tiba dapat nomor WA gitu ya, dari mana nggak tahu asalnya, kemudian ngeblas atau promosi by WhatsApp. Nah, kemudian kalau diblokir karena sistem itu tadi ya, terlalu cepat, tidak ada jeda antar pesan ya. Biasanya saya sendiri memberikan jeda antar pesan supaya apa? Tidak dideteksi sebagai spam. Nah, sekarang kita masuk cara untuk meminimalisir potensi blokir ya, teman-teman. Saya membaginya ada 6 tips, sebetulnya banyak banget ya. Ini sederhana saja, 6 tips. Yang pertama, kalau teman-teman itu mengirimkan pesan WhatsApp atau menggunakan tools WhatsApp marketing, pastikan nomor pengirim itu gunakan nomor yang panas ya. Minimal umurnya itu adalah 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena nomor yang sudah berumur 1 tahun itu pertama sudah digunakan untuk interaksi ke banyak orang. Kemudian yang kedua, sudah banyak orang yang tahu dengan nomor itu. Yang ketiga, sudah banyak orang yang menyimpan nomor itu ya. Kemudian yang kedua, atur jeda antar pesan ya. Jadi setiap pesan pertama, kedua, ketiga untuk si A, si B, si C itu harus ada jaraknya ya. Kalau di tools WhatsApp Blast ya, saya akan buka tools WhatsApp saya ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini saya pakai tools WhatsApp. Nah, biasanya setiap tools WhatsApp marketing itu ada fasilitas untuk jeda antar pesan, teman-teman. Nah, ini adalah contoh, ini slow ya. Kemudian ini jarak antar pesan saya buat 30 detik untuk satu pesannya. Kemudian setelah mengirim 10 pesan, istirahat dulu atau resting dulu 180 detik. Nah, ini untuk meminimalisir potensi blokir. Setiap tools WhatsApp Blast itu beda-beda ya, teman-teman ya, fiturnya. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan nomor teman-teman untuk dipakai Blast itu untuk follow up saja. Kirim pesan ke nomor yang sudah interaksi, bukan kirim pesan ke orang secara random. Kayak misal generate nomor, cari nomor ya. Itu sangat-sangat dilarang ya, teman-teman. Jadi gunakan hanya untuk follow up, tanya pembayaran, kemudian follow up pending payment, seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman itu menggunakan nomor yang baru,
gunakan nomor itu untuk optimasi dulu. Jadi nomor yang baru itu perlu untuk dioptimasi, artinya adalah perbanyak dulu interaksi. Misal telepon, video call, perbanyak dulu pesan masuk ke nomor itu daripada pesan keluar. Nah, itu strateginya mungkin teman-teman bisa bagikan lead magnet yang memancing orang itu untuk ngechat duluan. Nah, contohnya gimana lead magnet supaya orang itu ngechat duluan? Contohnya begini, ya, saya menggunakan tools WhatsApp Blast ini, ya. Di sini kan ada fitur yang namanya auto reply. Ya, auto reply itu adalah jawaban otomatis. Ya, contohnya begini. Ketika ada orang itu ngechat kita dengan kata kunci mau ebook teknik closing, ya, maka sistem WhatsApp Blast ini akan menjawab otomatis, ya. Nah, contohnya seperti ini, kita praktekkan aja ya di sini ya. Nah, oke, nah ini kita seolah-olah kita adalah orang lain. Mau ebook teknik closing dan script follow up. Kemudian kita kirim. Nah, maka sistem 12 tadi ya itu akan mengirimkan pesan secara otomatis seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Supaya ada interaksi, teman-teman. Nah, orang nanti kita arahkan untuk menyimpan nomor ya, supaya nomor kita itu panas. Ya, itu salah satu trik atau strategi untuk manasin nomor ya. Nah, itu adalah kita berbesar dulu ya. Mana? Nah, gini. Oke, nah itu untuk tadi ya auto replay ya, supaya nomor kita panas. Kemudian kirim pesan secara berkala parsial. Artinya begini, misal teman-teman itu punya database 500 database. Ya, itu jangan langsung dikirim 500 semua, tetapi buat misal 1 jam pertama itu 50. Kemudian 2 jam 50 lagi, kemudian di jeda lagi 1 jam misal 50 lagi dan seterusnya. Jadi 5 kali ngeblas 100 gitu ya. Nah, jadi jangan langsung banyak 500 gitu, jangan. Itu untuk menghindari ya potensi blokir tadi. Nah, kemudian ini adalah saling save nomor. Jadi sebetulnya WhatsApp itu tidak mengizinkan kita untuk mengirim pesan ke nomor yang tidak terdaftar di kontak kita. Ya, tetapi kita kan juga nggak sanggup ya, penyimpanan kontak kita kan juga terbatas. Nah, saya sendiri juga nggak semua nomor yang ada di database saya simpan teman-teman, karena memang nggak muat Google kontaknya. Nah, jadi saling save nomor itu bisa untuk meminimalisir potensi blokir teman-teman. Untuk pada dasarnya kita sebetulnya mengikuti aturan dari WhatsApp. Nah, kemudian personalisasi pesan itu contohnya adalah menyebut nama penerima, kemudian menyebut nama, alamat, tagihan dan seterusnya. Jadi pesan yang dikirim itu satu orang dengan orang yang lain, tidak copy paste, tidak Bapak Ibu dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya setiap pesan itu beda-beda namanya. Jadi itu untuk meminimalisir blokir bisa pakai personalisasi pesan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis database yang akan di-blast. Saya membaginya menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah nomor WhatsApp yang tidak saling kenal dan belum pernah chat sebelumnya. Ya, biasanya nomor ini tuh dari scrap data atau beli database, tukeran database ya. Dan ini sangat-sangat beresiko teman-teman. Kalau teman-teman itu punya database jenis yang pertama ini. Ya, karena teman-teman itu butuh perkenalan dulu, membangun interaksi dulu, engage dulu sehingga orang itu nyaman dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, jenis database yang sudah saling kenal, tapi nomor pengirim menggunakan nomor baru. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu pakai trik memperkenalkan diri. Jadi, halo Mas Dion, perkenalkan saya Dea dari Promjena Media Digital.
gitu. Barangkali Mas Dion lupa dan seterusnya. Atau mungkin, halo Mas Dion, perkenalkan saya Dea dari Promjena. Saya menghubungi kakak karena dulu pernah melakukan pembelian tools WhatsApp Blast gitu misal. Nah, jadi itu ada trik-trik tertentu untuk supaya orang itu nggak langsung terganggu. Nah, kemudian yang ketiga, nomor WhatsApp yang sudah saling kenal dan sudah saling chatting, bahkan sudah saling save kontak. Ini kategori database yang menurut saya itu paling aman untuk dikirimkan pesan blast tadi, atau kita menyapa mereka karena mereka sudah tahu siapa kita dan kenapa kita mengirimkan pesan itu, teman-teman. Oke, itu adalah 3 jenis database, teman-teman. Nah, pada intinya kesimpulannya nggak ada istilahnya anti blokir tadi, teman-teman. Sebetulnya teman-teman itu harus terus bereksperimen setiap hari sehingga nanti teman-teman itu akan menemukan pola yang pas, funnel penjualan yang efektif menggunakan WhatsApp. Ya, mungkin bisa interaksi dulu, kemudian jualannya itu nggak di WhatsApp tapi langsung di webinar misal seperti itu, atau di offline event seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Kalau teman-teman mau tips yang lainnya ya, teman-teman bisa follow di Instagram saya, cerdasin_Indonesia. Saya membagikan seputar tips WhatsApp marketing dan jualan online lainnya. Kunjungi juga website agensi saya, promjena.id atau Promjena Media Digital. Itu saja teman-teman, pasti bermanfaat dan pasti dahsyat.